dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid dina illa liman ahabba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, keimanan illa liman ahabba, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, hidayah. Andaikan seluruh waktu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa membayar sepenuhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa dihitung. Hasan Al-Basri pernah mengulang-ulang ayat ini satu malam suntuk. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika ditanya, beliau mengatakan, ini ayat yang luar biasa, banyak hikmah di dalamnya. Man narfa'u tarfan wa la narudduhu illa waqa'a 'ala ni'mah. Tidaklah kita mengangkat pandangan kita ke langit, ke atas maupun ke bawah, pasti pandangan kita akan tertuju pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di atas, di bawah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la na'lamuhu min ni'amillahi aktsar, dan apa yang tidak kita tahu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, aktsar itu lebih banyak lagi. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan lanjutkan kembali tafsir juz 29 surah Al-Qalam, satu ayat, yaitu ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il mukadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-8, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau Muhammad mentaati, yaitu orang-orang yang berdusta, yang suka mendustakan. Fala tuti'il mukadzibin. Ikhwani fi nasyarakumullah, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk taat kepada orang yang suka mendustakan. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya al-mukadzibin ay kadzabuka wa 'anadul haqqa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendustakanmu dan senantiasa menolak kebenaran. Fa innahum laisu ahlan li ayyuta'u. Mereka orang-orang yang suka berdusta, mendustakan, laisu ahlan li ayyuta'u. Mereka enggak pantas untuk ditaati. Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Karena mereka tidak memerintah kecuali perintahnya sesuai dengan hawa nafsu. Wala yuriduna illa al-batil, dan mereka tidak menghendaki kecuali kebatilan. Mereka ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhenti dari dakwah. Mereka ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lunak, bersikap lunak dan meninggalkan dakwah. Tarkul akhirah bisalahid dunya, yaitu meninggalkan akhirat karena kepentingan dunia. Mereka ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Ikhwani fi nasyarakumullah, di sini yang kita bahas adalah tentang al-mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan. Nah, ikhwani fi nasyarakumullah, salah satu penyakit hati adalah dusta. Suka berdusta, suka berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib,
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu rajulu yakdhib wa yataharra kadzdzab wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kamu berdusta, karena dusta itu menghantarkan kepada dosa, dan dosa itu menghantarkan kepada api neraka. Dosa yang dilakukan oleh manusia karena kebohongan itu menghantarkan kepada tempat yang isinya api semuanya, atapnya api, lantainya api, kemudian airnya juga dipanaskan oleh api, kemudian anginnya juga panas, dan seterusnya. Ikhwan fillah syadakumullah. Wala yazalu rajul, dan tidaklah seseorang terus yakdzib, seseorang terus berdusta dan juga berusaha mencari cara agar untuk berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ikhwan fillah syadakumullah, bayangkan andaikan dicatat nama kita sebagai seorang pendusta di meja kerja kita, fulan bin fulan pendusta. Lalu tidak hanya di atas meja kita, catatan sebagai pendusta itu disebarluaskan, ditempel di masjid-masjid, ditempel di mal-mal, ditempel di pasar-pasar. Si fulan bin fulan pendusta, fulanah bintu fulan pendusta. Ikhwan fillah syadakumullah, lebih ngeri lagi adalah catatan stempel pendusta itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta kemudian terus berusaha mencari cara untuk berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban, maka dia akan dicatat di sisi Allah Rabbul Alamin sebagai seorang pendusta, dilihat oleh para malaikat, yarahul bashar, dilihat juga oleh manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Manusia awal hingga manusia akhir melihat, tahu kalau seseorang itu sebagai seorang pendusta. Ikhwani fillah syadakumullah, dusta itu pangkal segala keburukan. Ibadah bisa rusak karena dusta. Sholat itu riya itu dusta. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, terlihat oleh manusia bagus, tapi ternyata dia berdusta. Sholatnya berbungkus dusta, ya, berbungkus dusta. Ternyata bukan Allah yang dituju, tapi manusia yang dituju. Perjuangan juga bisa sama, bisa rusak perjuangan karena dusta. Ikhwan fillah syadakumullah, baca Quran juga bisa rusak karena dusta, karena riya itu dusta, berbohong kepada manusia, terlihat baik di depan manusia, tapi ternyata dia itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah syadakumullah, sebuah keluarga bisa hancur karena dusta. Seorang suami benci istrinya ketika ketahuan istrinya berdusta. Seorang istri benci kepada suaminya ketika suaminya ketahuan berdusta. Rumah tangga bisa hancur, bisa porak-poranda ketika ada dusta. Rasa cinta kasih sayang menjadi hilang karena dusta. Seorang anak masa depannya menjadi suram. Seorang anak masa depannya jadi suram. Kenapa? Karena dusta. Ketika pertama kali beli narkoba, uang SPP, uang jajan digunakan beli narkoba, berdusta dulu kepada ayah dan bundanya, lalu berusaha untuk menutupi kedustaan itu dengan kedustaan yang lainnya. Ikhwani fillah syadakumullah, seorang gadis bisa hilang kehormatannya, bisa terenggut kehormatannya karena mudah dibohongi oleh para pembohong, oleh laki-laki atau oleh pacarnya. Punya janji-janji manis padahal asem, kelihatannya janji manis padahal pahit. Musang berbulu domba. Ikhwan fillah syadakumullah, dengan dustanya sehingga terenggutlah kehormatannya. Negara pun bisa hancur karena dusta.
Tanah-tanah kaum muslimin bisa dicaplok oleh orang-orang kafir karena banyak orang-orang yang berdusta. Maka ikhwan fillah asyhadakumullah, betapa dahsyatnya akibat dari dusta. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk taat kepada para pendusta, karena li'annahum laisu ahlan, karena mereka enggak pantas, enggak layak untuk ditaati, karena mereka tidak menginginkan kecuali apa? Kebatilan, ya. Kebatilan yang diinginkan oleh mereka. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Akibat dari dusta apa? Akibat dari dusta di dunia juga bahaya. Di dunia orang yang suka berdusta, pertama adalah adamus syu'ur bituma'aninah. Dia enggak pernah merasa tenang. Orang yang suka bohong enggak akan pernah tenang. Dia hidupnya enggak tenang. Ikhwan fillah, siksaan yang paling pedih adalah siksaan yang ada di hati. Wa hal azab illa azabul qalbi. Tidak ada siksaan yang paling pedih melainkan siksaan kepada hati. Takut, cemas, gundah gulana, merasa bersalah, tak bahagia. Wa hal na'im illa na'imul qalbi. Dan tidak ada kenikmatan yang hakiki melainkan kenikmatan hati. Ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kelapangan. Li'anna sidqa tuma'ninah. Karena kejujuran adalah ketenangan. Wal kadhib ribah. Sementara kedustaan ribah, itu tidak menenteramkan. Bahkan ikhwan fillah, semakin seorang berdusta, maka sejatinya semakin meracuni hatinya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah penyakit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Karena apa? Bima kanu yakdzibun, karena kedustaan, kebohongan yang mereka lakukan. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Bahkan yang lebih ngeri lagi, orang yang suka berdusta itu tidak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri itu. Enggak dapat hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdi, tidak akan berikan hidayah man huwa musrifun kadzdzab. Kepada siapa? Musrif, yaitu orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas, kadzdzab, dan suka berdusta. Di dunia susah, ya, di dunia susah. Dia udah nggak tenang, hatinya juga berpenyakit, ya, nggak dapat hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhi sama orang, dijauhi tetangga, dibenci sama anak, dibenci sama istri, dibenci sama suami, dibenci sama orang tua. Di dunia nggak tenang. Rizkinya pun andaikan punya rezeki, rezekinya nggak berkah. Perniagaan, dia punya bisnisnya melesat, banyak, buka toko, maju bisnisnya, tapi dia berdusta, berbohong, hilang keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang bertambah keuntungannya, tapi anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya terjerembab narkoba, istrinya selingkuh, dia didustakan, dia berzina, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saat dia bermaksiat kepada Allah, itu adalah istidraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat, menyaksikan ada seorang hamba dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, 'ala ma'asihi, saat itu dia sedang bermaksiat, saat itu dia sedang berdusta, berbohong, saat itu dia sedang berzina, saat itu dia sedang menipu, saat itu dia sedang curang, fa innama huwa istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu istidraj. Al-akhdhu bitadarruj. Misalnya ada orang pangkatnya semakin melejit, gitu ya. Pangkatnya semakin melejit.
rumahnya semakin banyak, bisnisnya semakin banyak, anaknya sehat semuanya, nampaknya bahagia, kelihatannya bahagia, tapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah nasrakumullah, istidraj itu adalah dari daraja. Daraja itu tingkatan, diangkat, dinaikin terus. Jatuh dari 1 meter mungkin gak terlalu sakit, tapi jatuh dari tempat yang sangat tinggi itu sakit banget gitu ya. Jatuh dari jabatan yang sangat tinggi, jatuh dari kemewahan, jatuh dari kekayaan yang banyak itu lebih sakit daripada jatuh ketika biasa-biasa saja. Zadahu minan ni'am. Orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zadahu minan ni'am, ditambah terus rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ansahu taubah, dibuat orang ini lupa untuk bertaubat kepada Allah. Dia ngerasa bahwa dia dicintai sama Allah. Dia bermaksiat, rizkinya masih lancar, anaknya sehat semuanya, keluarganya aman semuanya, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhanna anna Allah radin anhu. Dia mengira, dia menyangka Allah ridho kepada dirinya. Rubba mustadrajin wa huwa la ya'lam. Banyak orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak ngerasa, enggak nyadar kalau dia sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Bani Israel banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bermunajat kepada Allah, Rabbi kam a'sika wa anta la tu'aqibni. Ya Allah, kam a'sika, banyak banget, sudah banyak dosa aku kepada Engkau ya Allah, tak terbilang, tak terhitung. Wa anta la tu'aqibni, kenapa Engkau tidak menyiksa aku? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada salah satu nabi Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, kam min 'uqubatin 'alaika wa anta la tash'ur. Kam min 'uqubatin 'alaika wa anta la tash'ur. Berapa banyak uqubah, siksaan dariku tapi engkau enggak ngerasa. Allah sudah menyiksa tapi dia enggak ngerasa. Di antara siksaan Allah Subhanahu wa taala, matanya sudah lama enggak menangis karena takut kepada Allah. Susah untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk menangis untuk perkara-perkara akhirat. Bahkan mungkin ada orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, dihukum oleh Allah tidak pernah sholat malam selama 5 tahun, 10 tahun, padahal dulunya ahli sholat malam. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa baca Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran, padahal dahulunya dia banyak membaca Al-Quran. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, padahal dia dulu mantan khusyuk. Karena apa? Karena dosa yang terus dia lakukan. Dia ngerasa dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ikhwan fillah sadaqakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala kasih dunia itu kepada yang Allah cinta dan juga kepada yang Allah benci. Nabi Sulaiman, nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekayaan, dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga dikasih. Firaun, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dikasih juga oleh Allah Subhanahu kekuasaan, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan. Masalah dunia dikasih, yang baik maupun yang buruk dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tid dina illa liman ahabba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, keimanan illa liman ahabba, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu, maka barang siapa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala agama, dikasih keimanan, cinta kepada agama, cinta kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan, faqad ahabbahu, maka semua orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sallallahu. Nanti di kuburan orang yang berdusta tadi, di dunia kayak gitu ya. Di dunia keluarganya hancur, ya, ibadahnya juga hancur, tak merasakan ketenangan, kemudian diistidraj, nggak ada keberkahan, dijauhi sama orang. Di kuburan juga, ikhwan sadaqakumullah, orang yang suka berdusta, ketika keluar rumah dia berdusta, dan dusta disebarkan hatta tablugul afaq, sampai menyebar ke seantero negeri. Suka berdusta, suka berbohong,
maka pada di kuburan, ya di alam barzah juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulutnya dirobek, ya, mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya, hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Al jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan yang dilakukan. Yang berdusta mulutnya dirobek ketika di kuburan. Di akhirat, siksaan di akhirat lebih ngeri lagi. Salatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzur ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dibiarin sama Allah, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak dilihat sama Allah, enggak diajak bicara, enggak dilihat oleh Allah, enggak disucikan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Siapakah 3 kelompok itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah syaikhun zanin. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Sudah banyak padahal dia itu merasakan kenikmatan dari Allah. Dia udah tua, sudah banyak merasakan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih rezeki yang banyak. Sudah bau tanah, harusnya sering ke masjid, harusnya baca Quran, harusnya salat tahajud, malah dia mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 yang diharamkan oleh Allah tidak akan pernah memuaskan hawa nafsu. Tapi 1 yang halal. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hamba ya Allah bihalalika, dengan yang halal ya Allah, an haramika, dari yang engkau haramkan. Ikhwan fillah sadakumullah, udah tua berzina. Pemuda yang berzina itu nista. Lebih nista lagi orang tua yang berzina. Seorang pemuda berzina itu buruk banget, itu buruk. Tapi lebih buruk adalah orang tua yang berzina. Yang kedua, ikhwan fillah, malikun kadzab, raja yang berdusta. Rakyat berdusta itu buruk, nggak bagus, nggak boleh rakyat berdusta, bohong, suka bohong. Tapi lebih buruk lagi adalah penguasa berdusta, raja berdusta. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Biasanya yang berdusta itu karena dia lemah, dia berdusta. Karena lemah dia, akhirnya dia berdusta. Ini punya kekuasaan, ini punya kekuatan, dia berdusta. Nggak akan dilihat sama Allah, nggak akan disucikan oleh Allah, nggak akan diajak bicara oleh Allah. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Yang terakhir adalah a'il mustakbir. A'il mustakbir. Yang ketiga adalah a'il, yaitu orang miskin, mustakbir, sombong. Orang kaya sombong tuh nggak bagus, tak layak, tak elok orang kaya sombong. Lebih tak elok lagi orang miskin sombong. Tak punya tak punya kekayaan, tidak ada yang bisa dia banggakan, tidak ada yang bisa dia pamerkan, tapi dia sombong. A'il mustakbir. Waliyadzubillah. Maka ikhwan sadakumullah, ajari anak-anak kita, wahai para ayah, wahai para ibu, ajari anak-anak kita untuk bersikap jujur dari kecil. Untuk bersikap jujur dari kecil. Ajari anak kejujuran. Ajari anak, sampaikan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Katakan kepada anak agar anak mengulang-ulangi, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku. Nah, Allah bersamamu. Nah, Allah melihatmu. Nah, Allah menyaksikanmu. Tiap detik, tiap saat, tiap waktu Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu. Kemudian ikhwan fillah sadakumullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasih sifat jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi akhlak sebagaimana bagi-bagi rizki. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah bagi-bagi akhlak yang baik sebagaimana bagi-bagi rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Ada yang kaya dengan akhlaknya, ya dia jujur, dia amanah, dia tawadu gitu. Orangnya ikhlas, orangnya enak diajak bicara.
Ada juga ikhwan fillah yang hilang dari akhlak-akhlak itu. Maka minta sama Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Saat ngaca, ibu-ibu, para pemuda lagi ngaca, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah penciptaanku, fahassin khuluqi, maka perindahlah akhlakku. Minta sama Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi-bagi. Selain kita berusaha, juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah syarakumullah, pada intinya kebohongan ini merupakan petaka dalam segala hal, bencana dalam segala hal, penyakit dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindari kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita, kaum muslimin, dihindarkan, dijauhkan dari sifat pembohong, dari sifat pendusta. Segera bertaubat kepada Allah. Andaikan kita pernah berdusta, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah syarakumullah, ini mungkin yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kurangan. Itu surah Al-Qalam ayat yang ke-8. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.